Baik, perkenalkan nama saya Vito Tangkelangi, NIM 67 2019 351. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan dari IaaS dan PaaS. Yang pertama dari IaaS atau infrastruktur as a service adalah jenis model layanan cloud yang pada dasarnya merupakan server fisik dan virtual server. Para penyedia layanan IaaS menyediakan resource cloud seperti server, jaringan, storage, dan ruang data center. IaaS juga merupakan layanan yang memungkinkan kamu menggunakan server tanpa perlu membeli komputer dan peralatan secara fisik, melakukan pemeliharaan rutin, dan melakukan konfigurasi perangkat. Berikut beberapa karakteristik dari IaaS. Yang pertama, sumber daya tersedia sebagai layanan, biaya bervariasi tergantung konsumsi, layanan sangat scalable, banyak pengguna di suatu perangkat, organisasi tetap memegang kendali penuh atas infrastruktur, dan yang terakhir, dinamis dan fleksibel. Selanjutnya, beberapa keuntungan untuk menggunakan IaaS. Model cloud computing yang paling fleksibel, mudah untuk mengotomatiskan penyebaran penyimpanan, jaringan, server, dan kekuatan pemrosesan. Pembelian layanan dapat didasarkan pada konsumsi, klien memegang kendali penuh atas infrastruktur mereka, dan yang terakhir, resource dapat dibeli sesuai kebutuhan. Kerugian dari IaaS sendiri: saat kamu menggunakan model layanan cloud computing IaaS, maka kamu harus mengurus sendiri OS, keamanannya, aplikasi, database, dan lain-lain, karena kebanyakan penyedia layanan hanya menyediakan server dan jaringan saja. Berikut beberapa contoh dari IaaS. Yang pertama, DigitalOcean, ada Linode, ada Rackspace, Amazon Web Service atau AWS, Cisco Metal Cloud, Microsoft Azure, dan Google Compute Engine atau GCE. Yang berikutnya, PaaS. PaaS sendiri atau Platform as a Service adalah layanan cloud yang disediakan dalam bentuk platform dan dapat dimanfaatkan pengguna untuk membuat aplikasi di atasnya. PaaS memberikan framework bagi developer yang dapat mereka bangun dan gunakan untuk membuat aplikasi yang telah disesuaikan. Ketika klien menggunakan layanan model PaaS, semua server, penyimpanan, dan jaringan dikelola oleh perusahaan atau penyedia pihak ketiga. Namun para developer dapat mengelola manajemen aplikasi. Berikut beberapa karakteristik dari PaaS. Yang pertama, PaaS sendiri memiliki banyak karakteristik. Dibangun di atas teknologi virtualisasi sehingga sumber daya dapat dengan mudah ditingkatkan atau diturunkan seiring perubahan bisnis. Menyediakan berbagai layanan untuk membantu klien mengembangkan pengujian dan penyebaran aplikasi. Dapat diakses oleh banyak pengguna melalui aplikasi pengembang yang sama. Yang terakhir, mengintegrasikan layanan web dan basis data. Selanjutnya, keuntungan dari PaaS. Yang pertama, pengembangan dan penyebaran aplikasi yang sederhana dan hemat biaya. Dapat diukur. Proses develop dapat menyelesaikan aplikasi tanpa kesulitan, mempertahankan perangkat lunak, mengurangi signifikan dalam jumlah pengkodean yang dibutuhkan. Yang terakhir, migrasi lebih mudah ke model hybrid. Selanjutnya, kerugian dari PaaS. Beberapa masalah yang kamu temukan saat menggunakan PaaS yaitu masalah keamanan. Fitur keamanan yang disediakan oleh penyedia layanan PaaS sama keamanan platform. Hal tersebut berarti keamanan ditujukan kepada platform, bukan keamanan aplikasi kita, sehingga klien harus tetap membutuhkan risiko keamanan dari aplikasi tersebut. Berikut beberapa contoh dari PaaS. Pertama, ada Amazon Web Service, Windows Azure, Heroku, Force.com, Google App Engine, Apache Stratos, OpenShift, dan lain-lain. Berikutnya kita masuk ke tutorial dengan EC2 Linux Hands-on Lab.
Di sini ada beberapa penjelasan dari EC2 Linux Hands-on Lab. Mari kita mulai. Untuk buat keeper baru, yang pertama masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon EC2. Di pojok kanan atas AWS Management Console, konfirmasikan bahwa Anda berada di wilayah yang diinginkan. Yang ketiga, klik pasangan kunci di bagian jaringan dan keamanan di dekat bagian bawah menu paling kiri. Ini akan menampilkan halaman untuk mengelola pasangan kunci SSH Anda. Ini adalah contoh gambar penjelasan dari yang di atas. Keempat, untuk membuat pasangan kunci SSH baru, klik tombol pusat pasangan kunci di bagian atas jendela browser. Kelima, jendela pop-up yang muncul, ketik username imsnd ke dalam kotak teks keeper name dan klik create. Berikut contohnya. Di sini nama disesuaikan dengan pengguna, formatnya bisa dipilih PIM, lalu tekan create KP. Selanjutnya luncurkan instansi server web. Yang pertama, klik pada luncurkan instance. Kedua, di bagian mulai cepat, klik hanya tingkat garis lalu pilih Amazon Linux 2 AMI untuk arsitektur 64 bit dan klik pilih. Berikut contoh gambar dari penjelasan di atas. Yang ketiga, pilih instance, pilih ukuran instance T2 micro, klik next. Konfigurasi instance details. Berikut contoh gambarnya. Yang kelima, di halaman ini klien memiliki kemampuan untuk mengubah atau menambahkan penyimpanan dan drive disk ke distance untuk lab. Kami sini si develop hanya menerima penyimpanan default dan klik next add text. Selanjutnya di sini sisa memilih, tambahkan tag, masukkan nama. Kunci nama ini lebih dikenal sebagai tag akan muncul di konsol setelah instance diluncurkan. Selanjutnya klik next, konfigurasi security group. Ini adalah contoh gambar dari penjelasan di atas tadi. Dan selanjutnya tambahkan sekarang aturan lain dengan HTTP dari menu drop down type dan konfigurasi TCP port 80. Berikut gambar dari penjelasan tersebut. Terakhir, klik tombol review and launch, tinjau konfigurasi dan pilihan Anda, lalu klik luncurkan. Ini contoh gambar dari penjelasan di atas tadi. Selanjutnya kita ke tutorial AWS Elastic Beanstalk. Sini ada beberapa penjelasannya. Langsung masuk ke langkah pertama, itu atur aplikasi Anda. Di sini ada kodenya untuk Windows, macOS, dan Linux. Untuk langkah kedua, terapkan aplikasi Anda. Dalam langkah ini, klien akan menciptakan dan menerapkan aplikasi sampel pada EB menggunakan CLI. Aplikasi sampel klien akan diterapkan pada instance Amazon EC2 dalam grup autoscaling dan menggunakan penyimbangan muatan Elastic Load Balancing. Menggunakan pemerintah klien, gunakan EB CLI untuk membuat pengaturan AWS resource yang diperlukan untuk menjalankan aplikasi Anda dengan menjalankan perintah sebagai berikut. Sudah tersedia dengan kode-kodenya di sini. Untuk langkah ketiga, memantau aplikasi Anda. Dalam langkah ini, si klien
akan mengkonfirmasi penerapan aplikasi sampel dan memantau kesehatan aplikasi klien menggunakan EB-CLI. Berikut contoh-contoh tutorialnya. Yang keempat, menghentikan aplikasi. Dalam langkah ini, kalian akan mengakhiri aplikasi sampel menggunakan EB-CLI. Mengakhiri sumber daya yang tidak digunakan secara aktif akan mengurangi biaya dan merupakan praktik terbaik. Berikut cara-caranya. Oke, itu beberapa penjelasan dari saya, kurang lebihnya maafkan. Terima kasih.